Halo rekan-rekan publisher Android Indonesia, jumpa lagi dengan saya Henry Jufri di channel HJ Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, rekan-rekan publisher Android Indonesia semuanya. Kali ini saya ingin membuat tutorial cara menginstal Android Studio dengan versi lengkapnya ya. Kalau sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorialnya juga, tapi itu tutorial yang digabung dengan cara reskinnya plus instalasi JDK ya. Kali ini saya akan buat tutorial terpisah biar nanti panduannya lebih terstruktur ya, dan tidak membingungkan untuk pemula. Oke, kita langsung mulai aja ya. Android Studio-nya saya install di RDP teman-teman ya, karena soalnya di real Windows saya udah terinstall Android Studio sebelumnya. Jadi di sini kita coba ketik download Android Studio. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu teman-teman tinggal klik di developer Android Studio. Nanti saya sertakan di link deskripsi untuk link downloadnya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman langsung download aja nih ya. Ini karena saya menggunakan 64 bit, nanti ada opsi download optionnya ya. Sini. Ini untuk 64 bit, untuk 32 bit mana ya? Nanti teman-teman bisa cari versi 64 bitnya, 32 bitnya kok ya. Untuk kali ini saya coba demokan yang versi 64 bit. Tapi begini ya teman-teman, untuk terjun di dunia publisher Android, saya sarankan teman-teman menggunakan versi 64 bit ya. Kalau bisa Windows-nya itu diinstal ulang dulu, nanti jadikan versi 64 bit, karena nanti jika teman-teman terjun lebih lama lagi, lebih jauh lagi, untuk download Unity itu beberapa source itu nggak bisa terbuka di versi 32 bit, dan umumnya nggak bisa terbuka teman-teman, harus versi 64 bit ya. Oke, langsung kita download aja. Lalu di sini centang I have and read agree with the above terms and condition. Langsung download aja teman-teman ya. Pastinya speednya kenceng di sini teman-teman, soalnya pakai RDP. Speknya sengaja saya tinggikan supaya nggak lemot ya. Oke. Nah, ini cepat banget downloadnya. Nah, lalu kalau udah kebuka gini teman-teman, tinggal teman-teman double klik aja ya. Di next tutorial ini saya akan coba terstruktur banget, jadi buat pemula insyaallah bakalan lebih dipermudah teman-teman ya. Sebelumnya saya udah buat tutorial secara instalasi Java ya, Java JDK. Itu tool yang paling utama dulu di download ya, karena itu untuk keperluan semua buat membuat aplikasi kita, baik Eclipse, Android Studio, Unity dan lainnya. Nah, di halaman ini teman-teman, jika teman-teman ingin testing menggunakan emulator di Android Studio, teman-teman bisa centang Android Virtual Device. Tapi jika teman-teman ingin debug atau mentesting aplikasinya di handphone atau di emulator luar macam Nox atau Memo atau apa ya, BlueStack, mending di unchecklist saja teman-teman supaya nggak terlalu berat ya. Maksudnya nggak terlalu banyak nih, ini kan beda 1 GB malah ya. Kalau saya unchecklist saja, nanti bisa menyusul kok kalau mau install itu. Nanti teman-teman tinggal klik install. Ini tergantung instalasinya, tergantung koneksi teman-teman, dan
Jika koneksinya kencang bakalan cepat juga ya, karena untuk awal download ini teman-teman bakalan banyak yang harus diinstalasi termasuk SDK teman-teman ya. Kita next saja teman-teman ya, lalu terus finishing. Nah ini udah ya. Nah di halaman ini kita klik download import setting aja, karena memang sebelumnya belum pernah download Android Studio kan. Jadi artinya dia bakalan fresh banget ya. Kita klik OK aja. Nah, kalau teman-teman ingin login di Android Studio secara online, nanti bisa bisa connect langsung di email, menggunakan email ya di Android Studio-nya. Kalau saya download dulu ya. Nah, di halaman ini teman-teman tinggal next saja. Nah, ini ada standar, ada custom teman-teman. Jika custom, teman-teman bisa setting menggunakan Android Studio versi yang white atau black, atau teman-teman bisa teman-teman nanti tinggal next. Nah di sini teman-teman bisa setting, teman-teman mau Dracula atau light ya. Ini versi standar ya, light. Coba saya yang like aja supaya umum aja ya teman-teman. Nah di sini teman-teman akan diarahkan mendownload defaultnya Android SDK, karena teman-teman jika belum memiliki Android SDK teman-teman ya, Android SDK ini fungsinya nanti jika sudah di-download nanti bisa digunakan di Unity juga teman-teman ya. Nanti jadi sekali aja download SDK-nya, karena SDK ini lumayan besar teman-teman size-nya ya. Nanti komponennya banyak yang harus kita download ya. Nah, kalau saya teman-teman nggak mau default gini supaya nanti lebih mudah mengarahkan SDK Unity-nya. Jadi saya buat folder dulu di C sini ya, misalnya ya. Lalu saya buat folder SDK ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal klik di sini SDK ya, lalu oke. Ini artinya lokasi folder SDK-nya kita arahkan ke situ ya. Nah, untuk mempermudah di kemudian hari, nanti klik aja next. Nah, ini gunakan yang recommended aja ya, sesuai dia akan menyesuaikan RAM teman-teman ya. Kalau ini kan versi RAM tinggi nih yang RDP-nya, jadi dia mengikuti. Nah, next. Nah, ini kan karena kita belum memiliki SDK, dia akan default ingin supaya teman-teman mendownload komponen-komponen di SDK-nya. Nanti teman-teman klik aja finish ya. Di proses ini akan memakan cukup waktu ya, dan memakan cukup banyak size kuota ya untuk di size giganya ya di foldernya ya. Misalnya jadi teman-teman harus kalau size SDK saya itu minimal 50 GB teman-teman. Jadi harap diperhatikan folder penyimpanannya itu di C atau di D ya. Kalau di C masih banyak yang kosong, teman-teman bisa simpan di situ. Tapi kalau kurang, mending arahkan ke D lah. Oh iya, dan juga bisa disimpan di eksternal kok, kayak di hard disk atau apa ya. Tapi saya sarankan jangan di hard disk lah ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik finish saja. Nah, ini teman-teman ya. Wah, ini versi Android Studio sekarang sudah versi 4.0 ya. Kemarin masih 3.63. Jadi ini udah selesai teman-teman instalasinya ya. Sekarang kita lengkapi ya. Kalau ini udah, kita masuk di konfigurasi dulu, lalu klik SDK Manager ya. Nah, di SDK Manager ini teman-teman install beberapa SDK platformnya ya. Kalau Android R yang versi paling baru ini nggak perlu lah, ini masih
beta testing. Nah, kalau saya centang ini teman-teman, tidak apa-apa isi aja ya. Karena biasanya masih banyak user itu menggunakan atau source code kita itu menggunakan versi Android terbawah. Tapi minimal jangan terlalu jauh. Kalau saya minimal 16 teman-teman ya. 15 lah Android ice cream sandwich ya. Oke, kalau udah teman-teman tinggal apply aja. Lalu oke. Nah, di sini langsung teman-teman klik accept lalu next. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja prosesnya. Lagi-lagi ini masalah koneksi teman-teman ya. Semakin speed koneksi teman-teman kencang, semakin cepat dia. Terus masalah RAM laptop juga ya. Kalau prosesor dan RAM, kalau spesifikasi laptop teman-teman bagus, bakalan cepet ya, nggak lag-lag lah pokoknya ya. Jadi sangat mendukung teman-teman. Sambil kita tunggu ini, saya akan jelaskan lagi ya bahwa menjadi seorang publisher Android itu kita harus step by step ya. Ikuti ya, jika betul-betul ingin menghasilkan dari dunia publisher Android Indonesia ini, dari dunia publisher Android, insya Allah saya jamin bisa. Sekarang bukan tergantung saya atau bukan tergantung orang lain, tapi tergantung dari teman-teman sendiri seberapa konsistennya. Di sini di HJ Studio saya akan sediakan tutorial dari betul-betul pemula sampai medium dan beberapa yang advance. Tapi lagi-lagi di sini saya tidak akan beberkan untuk tutorial yang terlalu ekstrim atau advance. Nanti itu ada porsinya sendiri. Kalau teman-teman ingin ke arah sana, lebih baik teman-teman saya arahkan ikut di pelatihan atau workshopnya atau kelas online-nya Nano Studio punya Mas Sopandianto dan atau Kabinet Developer punya Mas Alexis Wicaksono, karena di sana materinya pasti diajarkan, intinya udah buka-bukaan teman-teman. Kalau di sini di public, di sini walaupun saya share, tapi itu ada aturan sendirinya kita sesama publisher. Walaupun nggak ada yang larang sih sebetulnya, tapi kita harus tahu diri lah ya. Saya juga sering berdiskusi sama suhu-suhu saya, karena mereka guru-guru saya juga. Biasanya saya minta tolong kalau memang dikoreksi, kalau memang konten saya agak gimana, saya akan delete gitu ya. Tapi saran saya kalau teman-teman ingin serius, bolehlah mulai dari sini dulu ya, belajar sampai tahap pembuatan APK. Udah selesai, udah bisa bikin APK, udah bisa upload di Play Store, teman-teman. Nanti kalau udah bisa, terus masih susah menghasilkan lebih banyak earning dari dunia publisher Android, ingin terjun lebih jauh lagi, ya silahkan gabung di kedua guru saya tadi ya. Nanti akan saya sertakan di link deskripsi, karena saya tidak sembarangan merekomendasikan tempat belajar ya. Itu sesuai pengalaman saya dan sesuai orang yang saya percaya, gitu aja teman-teman ya. Ya teman-teman, ini memang membutuhkan banyak waktu nih untuk instalasi komponen SDK-nya ya, karena memang agak berat teman-teman ya. Nah, ini komponen instalasinya saya skip aja nih ya untuk yang instalasi yang ininya ya. Tapi yang jelas soalnya nanti waktunya kebanyakan terlalu lama teman-teman. Nanti intinya teman-teman download aja sampai sini, sampai finish ya. Oke. Nanti teman-teman misalnya download sampai versi 16 ini ya. Misalnya saya download yang satu aja dulu, supaya nggak kelamaan sih ya. Nah ini udah. Nah kalau dari Android 10 sampai Android 4.1 Jelly Bean ini atau es krim ini versi yang API level 15 udah. Nanti teman-teman klik SDK Tool ini lagi. Nah di SDK Tool ini
teman-teman, yang paling utama itu Google Play Service. Tapi kalau membingungkan mending download aja ya semuanya. Google Play Service, Android emulator sih opsional aja ya. NDK boleh lah, tapi walaupun nggak, yang paling utama sih Google Play Service ya. Nah ini soalnya banyak, saya juga bukan berarti saya berbagi tutorial terus saya semua serba tahu, nggak juga ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar Pak ya. Download aja sesuai yang saya checklist aja ya, nggak apa-apa ya. Nah kalau udah gini nanti teman-teman tinggal apply aja sama seperti tadi. Kalau di sini, wah 1 GB ya. Oh iya, NDK-nya itu lumayan besar teman-teman. Dia pakai NDK RC. Soalnya beberapa source code itu harus beberapa source code itu menggunakan komponen NDK untuk mereskinnya ya. Jika tidak install NDK-nya, kadang biasanya dia pilot teman-teman. Jadi harus diarahkan. Sama juga di tutorial reskin di Unity. Jadi tapi kali ini saya tidak membuat video tutorial reskin ya, tapi instalasi teman-teman, karena ini yang betul-betul dasar ya. Kalau di sini udah bisa, insya Allah bisa ke level selanjutnya. Input source code aja untuk reskinnya, atau tinggal create new project aja kalau memang ingin membuat project baru ya, ya kan. MT activity misalnya. Nah ini kalau mau buat apa ya, buat project baru yang ngoding sendiri ya, tapi yang di HJ Studio ini belum lah untuk area situ ya. Saya masih untuk area yang reskin aja ya. Nanti kalau ada teman-teman yang nanya lagi, reskin itu boleh apa enggak ya? Saya katakan itu boleh. Kalau walaupun masih banyak ya teman-teman yang nyinyir ya, teman-teman developer yang real developer, terus terang banyak yang nyinyirin kita di grup-grup lain. Nggak apa-apa kalau ya ada yang lihat terus komen, silahkan. Tapi lagi-lagi saya tegaskan, reskin itu boleh selama reskinnya itu full ya. Reskinnya itu full, jangan cuma ganti taruhlah game adventure cuma ganti karakternya doang, tapi beberapa komponen enggak. Itu sebetulnya diterima di Google Play, tapi maksudnya kalau mau bilang secara legal itu harus diubah semua ya, diubah semua asetnya teman-teman. Itu namanya reskin. Kalau memang reskin tidak diperbolehkan ya, untuk apa situs-situs penjualan besar ada ya, pastinya udah di blacklist oleh Google dan udah dilarang pembuatannya, peredarannya, semacam Selma FPS, Chupa Mobile, Codestar, Code Canyon, dan masih banyak lagi. Bahkan di Asset Store Unity itu masih menjual juga source code untuk dimodifikasi. Jadi intinya teman-teman boleh ya,
Tapi alangkah baiknya kalau bisa membuat dari nol. Kita ada dua tipe, publisher dan developer. Kalau saya diri saya sendiri nih publisher, bukan developer ya. Publisher. Saya lebih ke arah bisnisnya teman-teman. Saya bukan seorang coding programmer ya. Ke bisnisnya. Kalau developer itu memang idenya dari nol ya. Jadi intinya jangan saling menyalahkan aja, silahkan jalani selama itu tidak mengganggu teman-teman yang lain ya, tidak mengambil hak teman-teman yang lain. Oke. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Nah ini udah selesai. Jadi udah ready nah, udah ready pakai nah. Kalau udah gini, kalau selesai lagi nanti teman-teman tinggal close project ya kan. Nanti ke tampilan ini lagi. Nanti tinggal close. Itu aja teman-teman ya. Kalau mau cek SDK-nya tinggal masuk di configure SDK manager ya. SDK manager. Cek lagi yang mana belum, ini mungkin belum lah. Nanti soalnya kepanjangan kalau saya install semua. Intinya caranya tadi kan udah saya perlihatkan ya. Nah, itu aja teman-teman. Oke. Tutorialnya cukup sederhana, tapi lagi-lagi saya ingin membuat tutorial ini sedetail mungkin di HJ Studio. Tujuannya untuk mengarahkan teman-teman yang masih pemula atau yang masih kebingungan untuk belajar membuat aplikasi atau game di Android Play Store ya. Soalnya masih banyak yang PM saya, daripada saya balas satu-satu kerepotan juga kan. Saya tidak balas, kasihan ya. Setidaknya dikasih referensi dengan cara seperti ini ya. Oke. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman, supaya saya makin semangat buat video-video terbaru lainnya sesuai list di fanspage HJ Studio ya. Saya usahakan terstruktur seperti itu. Kalau ada masukan untuk atau request video tutorial selanjutnya selama itu tidak terlalu ekstrim atau di area advanced itu, saya akan buat. Silahkan komentar di kolom komentar list video tersebut, list project tersebut. Nah, nanti bakalan saya masukin list. Terima kasih jika udah mau bantu list ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.